Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adinda Afilinda di Adin's Journey. Oke teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih yang udah membersamai saya sejauh ini. Happy New Year. Selamat tahun baru ya. Semoga di tahun yang baru ini semangatnya juga baru, dan buat teman-teman yang udah membuat plan ya, buat rencana-rencana di tahun lalu dan ternyata masih ada yang belum terrealisasikan, semoga di tahun yang baru ini, di tahun 2021 semuanya bisa terlaksana ya, terrealisasi. Oke, baik. Jadi apa ya, mau bahas apa ya? Karena udah lama banget gak bikin video ya teman-teman. Oh ya, jadi teman-teman pada tahun baruan kemana? Kalau saya cuma di Fukuoka aja ya, nggak kemana-mana, dan tentunya lembaran baru. Karena kenapa saya katakan lembaran baru? Karena saya itu pindah kerja atau pindah hotel dari Hokkaido, tempat yang dingin banget, pindah ke tempat yang hangat ya, yang lumayan dibilang hangat sih enggak, cuman nggak begitu dingin ya, nggak seperti di Hokkaido. Jadi alhamdulillah saya bekerja di Fukuoka selama 1 bulan ya, dan ini udah masuk minggu kedua, dan mungkin tanggal 15 nanti saya akan kembali lagi ke Hokkaido. Kenapa saya dipindahkan? Karena memang hotel yang tempat saya bekerja di Hokkaido itu memang lagi ditutup gitu ya, seperti ya nggak tahu juga, ditutup pokoknya. Jadi ntar di bulan 4 saya hotel kembali dibuka gitu. Jadi untuk 3 bulan ini saya bisa jalan-jalan dulu sesuai dengan apa yang disuruh oleh company saya, perusahaan saya gitu. Misalkan saya harus, ya udah Din, kamu kerja di Tokyo, ya pergi saya ke Tokyo gitu kan. Karena sekarang kan saya disuruh ke Fukuoka, jadi saya pergi ke Fukuoka, dan cukup jauh dari pojok Hokkaido, dari ujung sampai ke bawah gitu. Oke, well, jadi teman-teman, saya mau bercerita tentang apa ya? Tentang perbedaan ya, perbedaan saya bekerja di hotel bisnis dan resort. Nah, ini karena hotel resort, jadi rada beda banget sama hotel di tempat saya bekerja awalnya gitu. Apa perbedaannya? Tentunya kalau misalkan saya bekerja dulu kemarin di hotel yang di Hokkaido, saya tuh bekerja kan memang jamnya 7,5 jam ya. 7,5 jam itu langsung kerja dari pagi sampai sore. Beda cerita dengan hotel resort ini gitu. Jadi saya bekerja itu dari jam 9:30 di sini. Jam 9:30 saya mulai start bekerja, dan kemudian nanti sampai jam 1 gitu ya. Cuman 3 jam, dari jam 3 jam sampai 3,5 jam. Kemudian saya berhenti nih, break nih, istirahat dulu. Jadi enak. Jadi nggak terlalu capek banget gitu kan. Jadi ntar bekerja lagi malam, di shift malamnya itu saya kerja di restoran gitu. Kalau misalkan dulu, kalau di Hokkaido saya bekerja dari pagi gitu kan. Biasanya kalau misalkan dapet restoran ya pagi 5:30 tuh udah harus standby ya, di restoran hotel gitu, hotel restoran ya restorannya hotel gitu, maksud maaf. Nah, kalau di sini itu bekerjanya dari jam 9:30 sampai jam 1 gitu ya. Paling lama itu jam 3. Nah, kadang sampai jam 3 aja. Nah, ntar malam gak ada shift lagi gitu kan, gak ada pekerjaan lagi, tapi besoknya hari. Tapi karena saya harus kerja 7,5 jam gitu kan, kerja biasanya itu jam 1 sampai jam 1, kemudian istirahat. Nanti jam 6 kurang seperempat atau mulai kerja itu jam 6. Jam 6 itu saya harus bekerja sampai jam 9 gitu. Paling lama 9:30 kayak gitu teman. Jadi ya apa ya, enak sih kerjanya gitu kan, nggak terburu-buru juga. Jadi bisa istirahatnya lumayan cukup panjang, bisa tidur siang gitu kan, bisa sholat dan lain sebagainya juga, alhamdulillah gitu kan. Lebih gampang, lebih praktis sih menurut saya di Fukuoka ini gitu. Nah, kemudian cara bekerjanya itu tentu beda banget ya, dari ngebeddingnya, dari makeup kamarnya, kemudian hal-hal yang harus dilakukan gitu. Kalau dulu di Kushiro atau di Hokkaido, saya bekerja itu handle-nya sendiri-sendiri, satu lantai itu sendiri gitu. Tapi kalau di sini itu sistemnya itu bareng-bareng teman-teman. Jadi misalkan di satu lantai itu ada
ada berapa kamar ya, taruhlah 10 kamar gitu ya, atau 15 kamar gitu. Nah, 15 kamar itu ada 3 orang, 3 sampai 4 orang yang ngerjain satu lantai gitu kan. Jadi orang-orangnya itu dibaginya per lantai, teman-teman. Dalam satu lantai itu ada 2 sampai 3 orang atau 4 orang. Kemudian misal saya hari ini dapat kamarnya itu dapat makeup kamarnya itu di lantai 4 gitu kan. Berarti saya ke lantai 4 dulu nih awalnya gitu kan. Saya lantai 4 misalkan ada saya gitu kan. Kemudian ada B, C, D gitu kan. Nah, saya A ya. A, B, C, D ini ada di lantai 4 gitu kan. Nanti ada kayak kertas gitu kan, kayak apa ya? Kayak catatan gitu ya, kayak kertas yang udah disediakan di depan lift itu. Dilihat teman-teman, apakah kamar yang kosong itu ada berapa, di lantai 4 itu ada berapa kamar yang dipakai gitu ya, yang terjual gitu. Jadi itu yang kita harus bersihkan gitu. Misalkan saya nge-handle 412, berarti itu 412 ya, kamar 412 itu. Saya masuk ke kamar 412 saya bersihkan. Nah, sedangkan si B misalkan masuk ke kamar 415 gitu. Dan seterusnya seperti itu. Nah, setelah semuanya selesai, nah nanti ada tulisan tuh di kertasnya gitu teman-teman, ada kertasnya setelah lantai 4 selesai naik ke lantai 5. Nah, semuanya selesai. Nah, teman-teman saya ini udah selesai, ya udah naik ke lantai 5. Beda dengan yang di hotel saya dulu gitu ya. Kalau di hotel saya dulu itu kerjanya ya misalkan di lantai 4 misal itu ada 21 kamar, ya udah saya yang handle gitu kan sendiri gitu. Bayangin dong, capek gitu ya. Nah, kalau di sini rada praktis, rada enak gitu loh. Lebih ringan kerjanya. Memang sih kamarnya itu luas dan banyak yang dikerjain gitu. Cuman lebih santai kerjanya. Terus perbedaan yang lainnya. Nah, kalau misalkan di tempat saya yang dulu itu ngumpul ya. Lebih kibishi gitu, lebih disiplin gitu. Kalau di sini sih enggak ya rada renggang gitu loh, nggak begitu ketat banget peraturannya. Ya kita bekerja ya sesuai yang kita bisa gitu ya. Maksudnya memang dalam tanggung jawab yang itu ya harus ada tanggung jawabnya, cuman nggak seperti yang di hotel tempat saya yang bekerja sebelumnya. Kemudian orang-orangnya juga saya lebih senang kerja di sini sebenarnya gitu. Orangnya nggak terlalu ceriwis banget gitu loh, nggak terlalu ngusik kehidupan orang gitu. Dan bedanya lagi adalah di tempat saya bekerja yang sekarang itu tuh ada gaijin ya, atau orang luar gitu ya, bukan orang asli Jepang maksudnya. Jadi ada orang luar foreigner gitulah. Apa sih bahasa Inggrisnya gitu kan, orang asing gitu. Itu dari Nepal juga ada. Jadi saya baru tahu. Di Indonesia, orang Indonesia ada 4 orang. Sebelumnya ada 2 orang dari teman saya ya sebelumnya. Itu laki-laki 2 orang dan ditambah lagi saya sama teman saya yang perempuan gitu. Ada 4 orang. Jadi ya seneng aja sih gitu. Kalau misalkan dipilih antara Kushiro dan Fukuoka untuk kehidupannya, saya suka Fukuoka karena ramai banget, beda banget dengan Hokkaido ya. Hokkaido kan sepi. Tapi kalau untuk masalah makanan dan lain sebagainya, saya lebih suka Kushiro, lebih murah. Kenapa saya katakan lebih murah? Ya nggak tahu, sayur-sayuran lebih murah di Kushiro, harga makanan lebih murah di Kushiro. Ada plus minusnya sih. Jadi mungkin itu dia video pertama saya di tahun baru ini. Saya menceritakan tentang apa ya? Tentang pengalaman kerja saya di tempat yang baru. Jadi mungkin next month atau di bulan selanjutnya saya bakal pindah lagi ke kota baru. Mungkin bakal saya ceritain lagi ke teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa bantu saya untuk lebih bersemangat lagi bikin videonya. Jangan lupa follow. Jangan lupa subscribe, share, like, serta komen. Dan jangan lupa yang mau bertanya-tanya bisa follow IG saya di @adindaafri ya. Ditunggu. Dah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.